البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab shalah, kita sudah masuk di kitab salat, di kitab yang paling panjang di kitab Bulughul Maram ini. Bab yang pertama, babul mawaqit. Ya, kemarin sudah kita sebutkan tentang waktu-waktu ya salat zuhur, asar. Ya kita teruskan ya, karena masih pembahasan yang berkaitan dengan pertemuan tahun lewat. Qala rahimahullah taala, hadis nomor 10 di bab ini, dan itu hadis nomor 147. Wa Rafi' bin Khadij. Berikutnya dari hadis Rafi' bin Khadij. Ya, ini seperti hadis yang sebelumnya. Hadis nomor 7. Radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ya di sini sahih. Ya. Di sini sahih. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bis subhi, subuhlah terhadap subuh. Maksudnya bagaimana? Disebut Imam Sunani, al murad bihi tahaqquqit tulu'il fajr. Benar-benar matahari benar-benar sudah apa? Yani fajar, tulu'il fajr, benar-benar fajar itu terbit. Nah itu. Ini makna asbihu bis subuh, yani maknanya adalah yakinkanlah bahwa itu sudah masuk waktu subuh. Fa'inahu adamu li ujurikum, maka sungguhnya dia itu adalah lebih besar untuk pahala-pahala kalian. Ini pastikan bahwa itu sudah masuk subuh, dan itu adalah lebih besar untuk pahala-pahala kalian. Ya demikian. Rawal khamsah, meriwayatkannya yang 5, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Wa sahih Tirmidzi, mensahihkannya Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Ya, disebutkan hadisnya ini adalah sahih. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa seseorang hendaknya benar-benar ya mengetahui bahwa itu sudah masuk waktu subuh. Sehingga dia merasa yakin bahwa dia sudah masuk ya waktu subuh. Kemudian berikutnya hadis nomor 11. Wa an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man adraka minas subhi rak'atan, barang siapa mendapati dari salat subuh satu rakaat, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum matahari terbit. Terbit itu apa? Keluar, walaupun sedikit. Ya, bukan berarti sampai habis bulatnya itu keluar, enggak, dihukum enggak, tapi kelihatan sedikit. Ya itu namanya tatlu, ini terbit. Berbeda kalau tenggelam matahari. Tenggelam matahari itu semua bulatannya itu habis tenggelam. Ya itu bernama tenggelam. Ya, sehingga kita membahas salat asar, ketika matahari masih bulat itu belum habis, itu masih waktu salat asar ittirari namanya, yang terpaksa. Jadi kalau umpamanya masih seperti itu salat, ya tetap salat, karena masih waktunya salat asar. Kalau sudah habis bulatannya itu tenggelam semua habis, ya itu masuk waktu maghrib. Adapun waktu subuh ini akhirnya sampai kapan? Akhirnya sampai matahari terbit. Mulai sedikit dia keluar itu sudah habis. Waktu subuh sudah habis. Dan barang siapa yang mendapati satu rakaat ya sebelum terbit matahari, faqad adraka subha, maka telah mendapati waktu subuh. Wa man adraka rak'atan minal asr, barang siapa mendapati satu rakaat dari salat asar, qabla, sebelum an taghruba syamsu, sebelum matahari tenggelam. Tenggelam itu berarti semuanya habis. Bukan turun, itu bukan. Turun masih besarnya bulat itu, ini masih waktu salat asar. Walaupun itu waktu yang terlarang sebenarnya, tapi kalau mendapati masih seperti itu salat asar. Dalilnya ini. Ya, barang siapa mendapati satu rakaat dari salat asar qabla an taghruba syams, sebelum matahari itu tenggelam semuanya, faqad adrakal asr, maka dia telah mendapati ya salat asar. Sebagaimana Imam Sunani, wa in fa'ala salas ba'dal ghurub, walaupun yang 3 rakaat dia dapati setelah matahari sudah habis, sudah masuk waktu maghrib. Ya demikian. Dia sudah dapat salat apa? Salat asar, masih tertolong dia. Ya demikian. Walaupun dia melakukan perbuatan dosa.
sengaja di waktu itu maka dosa. Oleh karena itu subuh juga demikian. Ya, kadang sebagian sudah dibangunkan, sudah kita bangunkan sudah. Ya sudah kewajiban kita sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah bilang, "Ya, sudah." Berarti sudah sadar dia. Ya, tinggal sudah, tidak ada kewajiban yang lain. Ya, apa harus kita bawa air 1 gentong? Tidak. Jadi tetap kita sudah bangunkan, dia harus bilang, "Ya, sudah." Apalagi tidur lagi ya bukan urusan kita. Ini, jadi barang siapa mendapati waktu ya sholat asar 1 rakaat, kemudian setelah itu matahari tenggelam semuanya, dia sudah dapat sholat asar. Mudah-mudahan oleh hadis riwayat Muslim. Ya demikian jelas di sini. Kemudian ya kita teruskan hadis berikutnya, hadis nomor 12. Hampir mirip. Wali Muslim, semua Imam Muslim ya rahimahullah taala. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, nahwahu ya semisalnya. Semisal tadi yang kita sebutkan. Wa qala dan beliau mengatakan sajadatan. Ya ini Nabi mengatakan sujud. Jadi barang siapa mendapati 1 sujud saja. Badala rakaah, ganti dari rakaat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan wasajadatu inama ya rakaatu. Ya. Dan maksud sajadah di sini yaitu ini jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maksudnya sajadah di sini barang saya mendapatkan 1 sujud. Wasajadatu sujud maksudnya inama hanyalah dia maksudnya di ini rakaat. Ini maknanya seperti yang tadi. Ya. Sebagai Imam Sunani wasajdatu inama ya rakaah, lafaz ini yadfa ini menolak ayurat bisajdah nafsaha. Kalau ini untuk membantah orang yang mengatakan maksud sujud ini sujud itu saja, bukan. Maksudnya adalah sujud di sini adalah maksudnya adalah dengan rukuknya, ya, demikian juga dengan i'tidalnya itu. Kemudian disebutkan oleh Imam Sunani ucapan Al-Khattabi, al-murad bisajdah ar-rakaah bisujudiyah wa ruku'iyah. Maksudnya sujud di sini adalah ya sujudnya demikian juga rukuknya. Ya. Ini sajdah di sini adalah rakaah. Wa rakaah inama takun utama bisujudiyah, karena namanya 1 rukuk. Itu namanya rukuk itu adalah apa? Apabila dia itu sempurna sujudnya. Wasumiyat ala hadzal mana sajdah diberi nama dengan sujud. Ya, demikian. Ini jelas di sini tentang masalah itu. Kita sebutkan di sini beberapa permasalahan. Kemarin sudah kita sebutkan tentang apa? Tentang waktu zuhur sudah selesai. Demikian juga asar, ya sudah selesai. Bahwa akhir sholat asar akhirnya itu adalah ketika apa? Ketika matahari tenggelam semuanya. Yang sudah kita bahas kemarin. Dan sholat asar ada 2 waktu, yaitu ikhtiyari pilihan, ya, dan ittirari terpaksa. Berikutnya ya dibahas tentang ya tentang waktu ya sholat isya. Ya sekarang akan dibahas tentang waktu sholat isya. Sholat asar sudah selesai kita bahas. Asar sudah selesai ya, akhir dari sholat asar. Ya, adapun maghrib, waktu maghrib ya disebutkan oleh Ibnu Qudamah ijma' para ulama yaitu apa? Dukul waktu maghrib bi ghurubi syams. Waktu maghrib itu dengan apa? Dengan gurub tenggelamnya matahari. Sudah tenggelam matahari semua habis, maka itu waktu maghrib. Ijma' selesai. Kemudian akhir salat maghrib apa? Disebutkan waktu maghrib malam yagib asyafaq. Waktu maghrib adalah awalnya tadi sudah ya. Akhirnya adalah apa? Selama belum hilang syafaq, yaitu apa? Merah yang ada di sebelah barat. Nah, itu cahaya merah itu namanya syafaq. Jadi selesai. Ya, waktu salat maghrib akhirnya adalah apa? Dengan hilangnya warna merah, sinar merah yang ada di sebelah barat. Lalu bagaimana waktu salat isya? Waktu salat isya ya sudah kita sebutkan ada 2, ikhtiyari dan ittirari yang sudah kita sebutkan. Ya. Ittirari akhirnya sampai apa? Masuk ya ketika akan masuk adzan subuh. Kemudian salat subuh. Ya, ini yang kita bahas. Awal waktu fajr. Awalnya waktu fajar. Adapun awal waktu fajar, maka jelas para ulama menyebutkan dari hadis yang telah lewat, yaitu ketika apa? Fajar shadiq. Fajar yang benar-benar. Ya, karena itu ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu
ya muncul kira-kira yang mungkin 30 menit atau 20 menit sebelum fajar shodiq. Ya disebutkan dalam hadis-hadis insyaallah nanti, yaitu apa, dia seperti ekor dari serigala naik ke atas. Ya ada sinar ke atas kemudian nanti hilang. Ya demikian. Baru kemudian setelah itu nanti fajar shodiq yang dia itu bentuknya adalah apa? Horizontal. Ya, dan dalam keadaan ini rata di ufuk itu. Nah, itulah fajar shodiq. Yang biasa kita kenal dengan adzan subuh itu. Dan itu adalah ijma'. Ya, demikian sebenarnya kalau lewat. Kemudian akhir waktu fajar bagaimana? Disebutkan bahwa waktu fajar juga ada dua waktu. Yang pertama waktu ikhtiyari, waktu yang terpilih untuk salat subuh. Yang kedua adalah waktu itirari, waktu yang terpaksa. Adapun waktu ikhtiyari, maka di situ ya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim. Ya sebelumnya juga hadis Jibril yang menyebutkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis Abu Musa. Ya bahwa dia itu sampai apa? Sampai kuning. Ya waktu itu. Ya demikian. Jadi ketika ikhtiyari yaitu ketika apa? Ketika ila ayasfurun nahar ketika mulai kuning ya, maka itu adalah waktu apa? Waktu dari salat subuh yang ikhtiyari yang terpilih. Jadi mulai adzan subuh sampai kemudian terlihat dari arah timur itu warna kuning dan matahari belum keluar ya. Nah, itulah waktu yang terpilih. Ya demikian. Oleh karena itu afdhalnya salatnya dipanjangkan ya sampai kemudian ketika waktu itu sudah mulai agak ya lama ya kelihatan mulai kuning ya itu waktunya. Walaupun disebutkan hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selesai salat subuh, Nabi salat subuh selesai itu para sahabat baru mengetahui siapa yang ada di samping kanan ataupun kirinya. Kemudian waktu itirari, waktu yang terpaksa disebutkan di situ dari hadis yang kita bacakan tadi, man adraka rakatan minas subuh qabla an tatul asyams. Jelas ini. Barang saya mendapat satu rakaat dari subuh sebelum matahari apa? Terbit. Ini menunjukkan apa? Waktunya itu akhirnya adalah ketika matahari mulai terbit. Bulatan itu keluar, nah itulah akhirnya. Ya demikian. Ini namanya waktu apa? Waktu itirari terpaksa. Kalau dia dapati ya dirinya ya sudah kuning umpamanya dan matahari belum keluar, maka dia wajib untuk kemudian sholat di situ. Barang siapa mendapatkan di waktu tersebut, faqad adraka subuh, maka telah mendapati waktu subuh. Ya itu. Kemudian juga disebutkan Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah wa jumhur ulama ala anna ta'khir salat al-fajr hatta yabqa minhu miqdar rak'ah qablatul syams. Barang siapa yang dia mengakhirkan salat subuh, salat fajar sampai tersisa ya ukuran satu rakaat sebelum matahari itu terbit, lighairi darurah, tanpa alasan. Seperti apa? Ya seperti seorang ini itu haid umpamanya. Dia haid kemudian selesai haidnya itu setelah adzan subuh. Ya, maka dia segera mandi ya, walaupun kemudian sudah mau matahari itu terbit untuk dia sholat. Ya itu. Kalau kemudian dia tanpa udzur, ghairu jaiz, tidak boleh. Paham? Ya, jadi mengakhirkan sholat subuh dimolor-molorkan, belum kuning umpamanya. Ya, tidak boleh. Ya demikian. Selesai ya, ini tentang waktu apa? Salat subuh. Berarti sudah selesai kita. Salat zuhur sudah selesai, asar selesai, maghrib sudah, kemudian isya, kemudian subuh sudah selesai. Kemudian sekarang juga dibahas tentang ya waktu yang afdal untuk melakukan salat-salat tersebut. Ini akan kita sebutkan berikutnya. Qala Rasulullah, yang berikutnya hadis nomor 13. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim ini. Qala beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, la salata ba'da subhi hatta tatul asyams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Tidak boleh. Kita salat sunnah setelah salat subuh, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau dia itu tidak sempat salat tahajud mamanya? Sebagian mengatakan boleh. Demikian juga sebelum subuh yang lebih bagus dunia dan seisinya itu 2 rakaat sebelum subuh. Sebagian kalau kemudian ketiduran dia dapati sudah sholat subuh, maka jangan sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum subuh ini dilakukan setelah sholat subuh. Sebagian mengatakan boleh demikian.
Ya demikian. Tapi lebih bagusnya dilakukan di waktu duha. Kalau dia biasa melakukan sholat sunnah itu merasa sedih umpamanya belum sempat tadi boleh diganti setelah ya dilakukan di waktu duha. Sebenarnya berpendapat setelah sholat subuh itu. Ya. Kemudian wala sholata ba'dal asar, tidak ada sholat setelah sholat asar. Hatta taghibas syamsu, sampai matahari itu tenggelam. Baru boleh ya sholat sunnah. Jadi setelah kita sholat asar tidak ada sholat sunnah lagi. Ya sampai matahari tenggelam. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun Muslim dan lafaz Imam Muslim, la sholata ba'da sholatul fajr, tidak ada sholat setelah sholat fajar. Sholat demikian. Nanti kita bahas yang lainnya. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.